video pengenalan tim perumus dan panelis pada debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang tahun 2024. Saya mengundang panelis selanjutnya, Kombes Pol Herianto SEMM untuk bisa mengambil subtema. Kami persilakan Pak. Dan juga Bapak Fahmi Amriko SHMH CPLC, CPLA, CPM untuk bisa mengangkat kode fishbowl. Boleh diangkat dan diperlihatkan ke kamera? Oke, baik. Untuk Paslon nomor 2 mendapatkan pertanyaan dari tim panelis penegakan hukum dan pencegahan peredaran narkoba. Amplop B, lihat masih tersegel keamanan kerahasiaan, dijamin. Pertanyaan akan saya bacakan hanya satu kali ya, Paslon nomor 2 ya. Penegakan hukum dan pencegahan peredaran narkoba. Penegakan hukum dengan keadilan bermartabat tanpa diskriminasi akan memberikan rasa keadilan dan rasa aman serta kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam mendukung upaya pembangunan di kota Tanjung Pinang. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret dari Anda dalam mendorong sinergi upaya penegakan hukum khususnya untuk mewujudkan kota Tanjung Pinang zero narkoba? Waktu 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama-tama ada 2 hal yang harus kita lakukan dengan persoalan dari persoalan hukum dengan narkoba. Pertama adalah tindakan preventif, yang kedua adalah tindakan represif. Preventif tentunya kita lakukan karena kapasitas daripada kewenangan seorang wali kota dan wakil wali kota berada pada tingkatan TK, SD, dan SMP. Maka preventif pencegahan tersebut kita lakukan mulai melakukan pembinaan dan sosialisasi. Ya, kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba mulai dari tingkatan SD, SMP, dan tentunya memberikan contoh-contoh konkret agar persoalan narkoba ini menjadi momok bagi anak dan peserta didik kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan narkoba yang ada di peredaran di masyarakat. Tentunya kita harus bekerja sama dengan BNN dan juga aparat kepolisian secara intensif untuk melakukan upaya-upaya agar peredaran narkoba di Tanjung Pinang ini dapat benar-benar kita lakukan dengan upaya-upaya pencegahan yang baik. Sehingga peredaran narkoba kita akan mempersempit ruang gerak pelaksanaan peredaran narkoba yang ada di kota Tanjung Pinang ini. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Dapat kami tambahkan, dari segi kelembagaan kita harus melakukan koordinasi kerja dengan instansi terkait di pihak kepolisian maupun kejaksaan. Dan juga terhadap organisasi-organisasi sosial yang melakukan pembinaan, pemulihan ya, dan melakukan sosialisasi terhadap narkoba itu sendiri. Terima kasih. Cukup? Dan tentu upaya pencegahan ini tidak semata-mata kepada hal-hal yang kita lakukan dengan koordinasi. Tetapi tentu koordinasi tersebut tentu kita lakukan dengan wilayah-wilayah tertentu, yaitu di mana pintu masuk narkoba itu yang cukup leluasa. Yaitu pelabuhan diperketat, bandara kita perketat, dan tentu wilayah-wilayah lain yang mungkin memiliki potensi untuk masuknya narkoba yang ada di kota Tanjung Pinang. Maka untuk itu tindakan preventif kita tentunya kalau represif tentu kita harus lakukan dengan upaya tindakan, artinya aparat hukum harus menindak secara tegas jika adanya peredaran pandangan tersebut di kota Tanjung Pinang. Demikian. Sudah cukup? Cukup.
Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor 2. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih yang disampaikan paslon 02. Tentu itu kita sepakat sama-sama. Tapi ada hal yang paling penting. Tenang. Bahwa kita tentu selain berkarakter, tentu anak-anak kita bekali dengan ilmu agama. Karena jika pondasi agamanya kuat, tentu dia akan selalu mempertimbangkan jika sesuatu yang dikerjakan. Yang kedua, tak kalah penting, kita sebagai pemimpin berikan contoh yang terbaik, terutama jajaran yang kita pimpin. Adanya selalu pemeriksaan rutin terkait yang namanya pemakai narkoba. Dan justru kita juga punya kesempatan besar bila mana kita mengetahui adanya peredaran narkoba. Tentu kita yang terdepan harus memberi contoh kepada masyarakat Tanjung Pinang. Dalam mengatasi permasalahan narkoba, kita harus menegakkan supremasi hukum yang jelas. Pemakai ditindak, pengedar kita babat habis. Supaya apa? Agar tidak berputar jalur distribusi narkoba itu. Yang kedua, narkoba ini banyak dari permasalahannya 2 faktor. Pertama, faktor lingkungan, dan yang kedua adalah broken home. Maka yang harus kita kuatkan dari hulu sebenarnya adalah menguatkan ketahanan keluarga. Berapa banyak kami mendapatkan konsultasi orang-orang yang ex-narkoba. Tenang, para pendukung. Dan itu dikarenakan permasalahan broken home. Yang kedua, karena lingkungan yang tidak kondusif. Yang lingkungan itu inilah yang menjadi penyebabnya. Dalam ilmu fikih ada kaidah namanya saddul dzara'i. Ya, penegakan hukum kita tindak jelas, tapi kita putus mata rantai yang menjadi penyebab narkoba itu dengan apa? Pendidikan agama, pendidikan karakter, ketahanan keluarga, agar apa? Dari hulu sudah kita pangkas cikal bakal terjadinya narkoba. Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih paslon 1. Selanjutnya kami persilakan paslon 2 untuk memberikan respon. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, itulah yang kita katakan tadi bahwa persoalan narkoba ini bukan hanya persoalan daripada kita saja, tetapi mulai dari di dunia pendidikan yang harus kita tingkatkan. Makalah itu yang kami katakan adalah tindakan preventif dan reprensif. Persoalan di narkoba di Tanjung Pinang ini memiliki nilai strategis yang cukup penting karena narkoba yang masuk di Tanjung Pinang ini biasanya adalah dari luar negeri. Nah, maka untuk itu kita untuk pencegahan peredaran narkoba tentu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang harus kita perketat di sektor-sektor di mana narkoba tersebut lebih mudah masuk untuk perkembangan yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan juga tentu peningkatan dunia pendidikan. Jadi sepertinya pada prinsipnya bahwa peredaran narkoba ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi penting bagi kita semua, dan seluruh warga Tanjung Pinang tentu akan bersepakat bahwa kita lakukan pencegahan dengan 2 tindakan, yaitu preventif dan reprensif. Teman. Dapat kami tambahkan, di dalam penanganan narkoba ini tidak saja kita bicara soal agama ya. Akan tetapi ini menyangkut persoalan bagaimana keterlibatan dari instansi yang memiliki kewenangan. Begitu juga dengan terhadap masyarakatnya, terhadap keluarga. Ini sangat penting bagi kita karena masalah narkoba ini adalah bukan masalah yang di kalangan masyarakat, tetapi merupakan ancaman bagi sebuah negara dan ancaman terhadap generasi-generasi muda kita. Kita harus menjaga generasi muda jangan sampai terlibat di dalam narkoba itu sendiri, karena mereka ada generasi untuk melanjutkan tongkat estafet bangsa dan negara. Terima kasih.